present state adalah kondisi sekarang, desired state adalah kondisi yang diinginkan. Oke. Nah, ketika pada saat present state, misalkan kita pengen capai target berapa, anggaplah bos udah menentukan, udah datang angka, udah datang target nih. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Panduan Bisnis dengan NLP. Pada sore hari ini kita mau bahas mengenai kan pasti kan para pengusaha, para business owner gitu kan ya, pasti memiliki resolusi setiap tahunnya. Tapi kenapa ya resolusi tersebut itu bisa gagal atau tidak tercapai? Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke teman-teman, kita kembali lagi. Sekarang kita udah bersama Coach Antonius Arif. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Arif. Halo. Coach, rapi banget ini, mau ada kegiatan apa nih Coach? Rapi. Rambutnya basah gitu. Rambut basah. Rambut basah karena malas pakai topi. Oh, males pakai topi. Malas pakai topi. Jadi kelihatan keren gitu Coach, rambutnya berdiri. Ini pujian. Ada orang receh tolong di. Oke Coach, hari ini kita mau bahas nih mengenai kan para pengusaha, para pebisnis pastinya setiap tahun itu memiliki resolusi ya Coach ya. Namun kenapa ya resolusi itu tuh bisa gagal, bisa tidak tercapai? Apakah ada alasannya Coach? Ada. Kalau saya ini bukan hanya in company, tapi bisa juga kita bicara personal. Oke. Jadi tapi yang saya akan bicarakan dari sudut company, dan nanti baru paling nggak dari company itu bisa kita lihat apa yang harus dilakukan seorang manajer atau GM atau si director untuk melakukan itu. Oke. Jadi yang pertama, jadi kalau saya melihat dari problem, kalau melihat dari sudut company saja, saya menemukan ada problem berkaitan ketika membuat strategic thinking-nya. Ada problem ketika membuat strategic thinkingnya. Jadi di proses strategic thinkingnya, jadi pemikiran strategiknya itu kurang begitu detail, sehingga ketika berjalannya akhirnya tidak sesuai rencana. Tetapi ketika nanti strategic thinkingnya sudah jadi, diberikan kepada tim, muncul ada dua problem. Apa Coach? Nah, problem pertama adalah problem yang berkaitan dengan mindset. Yang bisa jadi saya katakan adalah mental block. Mental block yang dia nggak yakin gue bisa nyampe gitu. Oh, dari karyawannya, dari timnya itu? Karyawan dari timnya. Itu baik dari level GM, manager, sampai ke staff. Biasanya sih problemnya bukan di GM. Walaupun kalau ditanya ada nggak pernah saya menemukan ada. Tapi biasanya di level manager sudah mulai ada problem tuh. Sampai ke bawah. Yang kedua adalah ketika problemnya adalah mindset tadi, yang kedua adalah skillnya yang mungkin kurang tepat atau skillnya yang belum memadai. Oke. Saya coba bahas dari sudut level GM atau manager ya. Ketika strategi sudah dibuatkan, turun target, harus mencapai sesuatu. Ya. Jadi sudut pandangnya gampang. Nanti ke company juga gampang banget nih. Yang saya sebut namanya ada present state, ada yang namanya desired state. Present stage sama dan desired state ya. Present state adalah kondisi sekarang, desired state adalah kondisi yang diinginkan. Oke. Nah, ketika pada saat present state, misalkan kita pengen capai target berapa, anggaplah bos udah menentukan, udah datang angka, udah datang target nih. Desired state adalah kondisi yang diharapkan oleh perusahaan. Contoh, misalkan yang paling gampang adalah tim penjualan. Saya mau tahun ini mencapai omset berapa? Berarti desired state dong. Nah, itu desired state. Nah, pertanyaan menarik. Orang servisnya ditargetin nggak? Ditargetin. Karena ketika penjualan terjadi segini, pasti ada problem dong. Oh. Di servisnya dong. Iya. Nah, kira-kira untuk mencapai target penjualan ini, orang servisnya harus melakukan apa? Kayak perbaikan dari kesalahan. Perbaikan, kecepatan atau apa. Pokoknya udah ada desired state dulu. Jadi satu goal dipecah berdasarkan divisi masing-masing. Sampai oke? Oke. Ada hubungan nggak dengan orang finance? Ada. Dia harus mengatur cash flow uangnya berapa penarikan dana, harus mungkin perlu pinjaman uang suntikan dana dari mana, itu dipikirkan. Ada problem dengan HRD nggak? Ada.
Karena HRD harus mikir dengan target perusahaan minta seperti ini, berarti jumlah karyawan yang akan dicari berapa, kemungkinan turnover karyawan resign berapa, pelatihan apa yang dibutuhkan, dan itu ada stepnya semua. Oke. Itu yang disebut namanya desire state. Nah, setelah desire state sudah diketemukan, bukan ditemukan ya, sudah ditentukan, betul. baru tentukan adalah present state-nya. Kondisi sekarang seperti apa? Dalam arti, satu, per divisinya kayaknya seperti apa. Yang kedua, setelah divisi, kita pretelin satu-satu berdasarkan individu. Oh, berarti per individu juga harus diperinciin lagi gitu ya, Coach? Kenapa? Karena di individu mungkin dia mau mencapai target ini, dia nggak bisa karena dia punya skill kekurangan apa. Oke. Dia kenapa nggak bisa gini karena problemnya apa. Dia nggak bisa begini karena problemnya apa. Nah, semua hal ini yang sudah kita tutupin, yang ketika nanti menjalan mencapai ini, desire state-nya bisa terjadi. Nah, itu baru satu tahap tuh. Iya. Nah, kalau kita bicara, kita terusin dulu ini biar selesai satu dulu ya. Jadi kalau ini udah selesai nih. Nah, bagaimana kita harus memastikan ini berjalan? Jawabannya adalah execution. Ketika praktek di lapangan. Setiap praktek di lapangan, setiap jalanin, ada monitoring nggak? Oh, berarti setiap kegiatan harus ada di monitoring Ada di ya? monitoring. Ya kalau nggak kan gimana nyampe? Iya. Di monitoring nggak? Begitu ada problem, apa yang harus diperbaiki? Ada salah di mana? Jadi memang kalau tim sales kadang-kadang sebel tuh karena kayaknya semua dimonitor. Bukan, karena kita harus melihat ada perbaikan yang di mana kita lebih cepat melakukan perbaikan. Tapi kalau misalkan kita nggak punya data, berarti kan kita nggak tahu problemnya di mana. Iya, betul, Coach. Betul nggak? Iya. Bisa jadi problemnya adalah di pencapaian target, bisa juga problemnya di orangnya. Yang orang kan ada dua lagi dong, skillnya problem atau mindsetnya problem. Iya nggak? Nah, itulah yang kita harus beresin dulu. Berarti yang membereskan itu adalah level GM-nya atau manajernya? Enggak, tergantung level manager, bisa level GM, tapi ada beberapa company kayak perusahaan-perusahaan besar, mereka punya mereka punya coach sendiri yang mereka bisa melakukan terapi atau melakukan coaching kepada tim yang itu. Oh, berarti kita balik lagi ya, kebutuhan dari karyawannya Betul, itu apa kebutuhannya, gitu ya, iya. Coach ya? Kalau kayak company kita per hari ini, kita belum bikin tuh, belum butuh. Tapi someday kalau perusahaan mungkin udah ngomongnya ratusan, bahkan saya sampai terakhir kerja dulu yang perusahaan yang ratusan orang hampir 1000, itu aja pun belum ada divisi yang khusus untuk meng-coaching kepada itu, belum ada. Tapi ketika saya menemukan ada perusahaan yang di atas 500, udah ada. Kok gitu, Udah Coach? ada divisi. Ya mungkin karena dia ngelihat bahwa karyawannya makin banyak, kan makin sulit. Iya sih, Mau benar. monitoringnya makin sulit. Nah, itu yang terjadi. Oke. Makanya isu-isu manajemen adalah apa? Ketika manajemen mengatakan A, yang bawahnya bisa nggak menerjemahkan menjadi strategi-strategi tadi. Nah, begitu juga seorang atasan di atas harus mempunyai milestone. Milestone itu kayak batu pijakan. Oke. Misalkan bulan Januari, bulan Maretnya udah berapa, bulan berapanya berapa. Nah, itu dimonitor sama dia sehingga ketika nanti sampai akhir nggak sampai keburu ada problem dulu. Jadi dicegah dari awal kayak gitu. Oke. Clear ya? Clear, Coach. Nah, kalau berarti kalau tanya, jadi penyebab tidak mencapai target berarti tidak dimonitori milestone-nya, tidak dijaga kemampuan skillnya diperbaiki atau enggak. Tapi bagaimana dengan melihat dari sudut pandang direktur ya? Dia melihat sama konsepnya present state, desire state, ini NLP banget ya. Oke. NLP sama melihat present state kondisinya desire state-nya. Jadi kita balik nih ya. Desire state-nya apa company? Misalnya, company dia pengen menjadi yang terbaik atau menaiki market share, whatever apapun. Ini kondisinya dia. Udah? Nah, di sini desire state tadi di atasnya, kalau saya membuat gambar di atasnya, atasnya itu adalah saya harus mengecek yang saya sebut namanya, saya harus mengecek analisa yang namanya micro environmentalnya dulu.
Itu apa tuh coach? Nah, microenvironmentalnya saya pecah menjadi yang namanya ada macam-macam ya. Ada yang pakai cara sederhana, pakai metodenya Kenichi Omae. Itu adalah metodenya 3C. 3C. 3C, jadi mulai dari sudut company, kompetitor, sama customer. Oke. Tapi ada orang yang bikinnya agak lebih panjang dikit. Nama konsepnya adalah PESTLE. 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 Ada yang macam-macam, ada yang tulis PESTLE, ada yang PESTEL, ada juga yang bikin namanya STEM. Intinya sama. Oke. Cuman tergantung mereknya siapa nih Iya. dia. P itu berarti melihat dari unsur politik. Berarti politik juga harus diperhatikan. Harus diperhatikan karena pencapaian target ini bisa tercapai atau enggak kan terpengaruh dari faktor politik, betul nggak? Betul. Saya ambil Coach. contoh, kapan kita pemilu? 2024, 2025? 2024. 2024. Berarti kan faktor politik akan berpengaruh. Iya. Padahal 2023 ada cerita kayaknya bakal krisis. 2024 faktor politik. Berarti 2023 mungkin di bulan-bulan antara mungkin bulan 5 bulan 6 Iya. sudah mulai kampanye dong. Iya, Ya betul. bener nggak? So makanya apa yang bakal terjadi di bisnis? Nah, itu yang harus kita lihat. Kalau adem, kalau nggak adem Iya, nanti akan beda lagi kan, ada cerita lagi. Berarti faktor yang pertama politik, ya kan? Yang kedua adalah faktor ekonomi. Ekonomi. Ekonomi Oke. berarti melihat apa? Inflasi. Bensin naik. Kebutuhan pangan. Kebutuhan pangannya sih nggak naik. Yang naik adalah harganya. Iya, Masalah. harganya. Ya kan? Tempe yang tadinya murah jadi mahal. Iya, betul, Itu Coach. adalah faktor ekonominya. Oh. Jumlahnya mungkin hampir sama ya. Paling cuma nambah anak kecil jadi gede, makannya tempe yang tadinya nggak makan sekarang jadi makan tempe. Mungkin misalnya. S berarti adalah sosiologinya. Kenapa emang? Kita harus melihat di dalam sosial masyarakatnya seperti apa, kondisi di budaya Indonesia gimana. Seperti kita ambil contoh ya kan, ketika kita ada kondisi tertentu, mungkin bisa ada demo, bisa ada apa, itu kan pengaruh sosial. Oh iya, benar. Bener ya, masuk akal ya. Kayak contoh yang kemarin nih baru aja kejadian sepak bola, Iya, aja. yang kasus baru ribut-ribut aja, totalnya rame. Itu padahal itu berarti faktor sosial budayanya dia, ya kan? Udah P, E, S kan? Iya. T, teknologi. Kenapa emang coach teknologi Nah, termasuk? teknologi kita ngeliat di masa depan, kita ngeliat nih per hari ini teknologi apa? Teknologi sudah pakai model gadget. Semua dibikin pakai gadget. Apapun masuknya di gadget, gitu kan? Iya. Bahkan payment pun pakai gadget. Betul. Ya enggak? Orang gimana nggak tertarik? Saya ambil contoh sederhana. Ini saya juga kaget sih terus terang. Saya dari dulu ditawarin sama kartu, Kartu saya untuk nggak pernah pakai. Saya nggak tertarik. Saya suka minum kopi, tapi saya nggak tertarik untuk membeli kartu. kenapa emang coach? Karena buat apa kartu tapi kartu itu lucunya gini, misalkan saya mau beli minuman, saya bayar kartu, saya mau bayar pakai kartu, saya mikir gitu kan, pas ngisinya kapan, ngisi kartunya kapan, itu menurut saya kan repot dong, saya harus ke ATM dan sebagainya. Iya. Lucunya di lu bisa ngisi loh sama di apa namanya kasirnya. Iya, kasirnya. Kan lucu ya, lu mau beli kopi, lu isiin dulu Top up dulu. baru beli. Kan Oke. aneh ya kalau menurut saya gitu ya. Dan saya tidak tertarik sampai satu ketika ada orang ngomong, "Wih, enak lu pakai kartu." Enaknya apa? Karena Bisa dapat diskon. Iya. Saya nggak nangkep tuh, masih nggak nangkep. Saya coba, saya download dong. Bener lu. pasti ada promosi-promosi yang lebih menarik kan Jadi coach di saya hitung dalamnya. ya, saya hitung secara matematik. Anggaplah saya sudah ngisi itu mungkin 500-600 ribu saya ngisi. Saya sudah dikasih 2 atau 3 gelas gratis Dengan pakai kartu itu. dengan kartu itu yang senilai kurang lebih hampir berapa kemarin ya? 56 atau berapa gitu. Loh, dari sini kan saya ngelihat ya mungkin kalau mama dihitung-hitung 600 ribu 10% kan, ya berarti dia nggak ngeluarin uang berapa gitu ya. Iya. Tapi mungkin itu adalah strategi dia supaya orang naruh duit di yang dimana orangnya nggak perlu belanja, belum tentu belanja. Iya betul. Bener dong? Dengan kartu itu ya coach. Dengan kartu itu, contoh misalkan dia taruh uang 100 ribu, paling belanja 50 ribu, masih sisa 50 ribu. Berarti apa dapat keuntungan, bukan satu keuntungan, dapat uang parkir, uang diparkirkan senilai 50 ribu, yang dimana dia bisa bangun untuk buka cabang. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Tapi emang uang yang tertanam di kartu itu bisa diakses oleh langsung coach? Ya iya,
Ya iya dong, karena kan uangnya kan dimasukin ke rekeningnya ke rekening. Pertanyaan saya, emang kamu bisa tarik uangnya? Nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa. Kita udah top up gitu. Begitu Coach. di top up selesai. Contoh kita mau ngomong deh kayak sinema. Itu kan juga pakai gitu. Begitu udah masuk, emang lo bisa tarik? Kagak bisa. Oh iya. Berarti apa? Saya bahkan ya sebelum pandemi tahun 2019 saya sempat ngisi kartu. Bukan ngisi kartu, ngisi Cineplex 2000, mungkin di bulan Februari Maret sampai Februari lah sempat saya ngisi. You know what? Tutup kan besok 2020. Iya, pandemi. Sampai 2021. Pas kemarin gue cek ternyata uang masih di situ. Can you imagine? Berarti ada uang saya yang di sana yang nggak saya pakai. Loh, apa nggak enak? Enak. Ya enak dong. Punya tabungan istilahnya. Punya tabungan Iya. ya? Dan bisa gue tarik? Nggak bisa. Kalau itu, kalau next kita mau nonton. Kalau GoPay lu masih bisa tarik. Iya. Bisa nggak sih? Bisa ya? Bisa kalau GoPay. Nah, paham ya maksud saya? Berarti ada uang yang diparkir, itulah yang disebut namanya teknologi. Makanya kenapa kita harus berpikir dengan strategi itu, teknologi ini kelihatannya bisa nggak membuat ini mencapai targetnya lebih cepat. Berarti harus dipikirkan lebih jauh juga ya Coach. Wah ini kalau ngomong panjang nih ceritanya berikutnya lagi ya. Kemudian L. L itu adalah legal. Legal. Kenapa emang Coach? Hukum. Hukum yang berlaku di Indonesia gimana? Kayak termasuk dalam undang-undang itu? Undang-undang. Jadi kita harus mikir, misalkan contoh, saya mau buka usaha, misalnya anggaplah saya mau buka usaha, ini yang paling gampang deh, misalkan outsource. Outsource nggak boleh, berarti kan saya nggak bisa buka. Ya dong, kan peraturannya nggak boleh. Ternyata Indonesia sekarang peraturannya boleh. Jadi kalau mau bikin perusahaan outsource bisa nggak? Bisa, ada peluang bisnis. Jadi lihat ya, jadi setiap satu peraturan kita lihat ada aturan, ada celah nggak untuk kita bisnis. Kalau ada celah kenapa enggak? Masuk akal? Berikutnya adalah adalah lingkungan. Lingkungan maksudnya apa? Kamu buka di satu tempat, mau buka, contoh nih, kamu tahu nggak kalau ada perusahaan, ada hotel yang mau dibangun, itu mereka wajib mempekerjakan karyawan di sekitar. Oh iya. Tahu ya? Suatu perusahaan atau hotel atau rumah sakit pasti ada beberapa persen karyawan sekitar. Betul ya. Jadi kalau saya tanya, walaupun orang yang mabuk sekalipun, ya nggak apa-apa karena memang peraturan itu. Makanya kenapa ada yang beberapa orang mabuk dijadikan satpam, security dan sebagainya. Jadi memang itu sudah dibuat seperti itu aturannya. Nah itu artinya environment. Contoh lagi misalkan, ketika kita mau membuat satu kantor atau mau buat satu pabrik, kita kan nggak bisa sembarangan buka di tempat tertentu karena ada aturan di lingkungannya. Nah itu yang disebut namanya PESTEL. Jadi rangkaian itu semuanya. Iya, itu baru P-nya kan. Nah ini singkatnya nih kalau mau kita bahas panjang nih. Ini keren banget sih, memang saya akuin keren banget. Jadi kalau kita udah dapat nih, gambarannya udah dapat nih. Nah kemudian kita mulai mundur. Nah NLP mengajarkan konsepnya pakai timeline. Jangan melihat dari masa sekarang ke masa depan, tapi dia tuh mundur. Untuk supaya ini terwujud berdasarkan faktor ekonomi tadi, kira-kira satu step sebelum terjadi apa yang harus dilakukan? Evaluasi. Ya nggak tahu apapun. Jadi dia ngebayangin apa yang harus dilakukan untuk supaya ini terwujud. Misalkan bangun hotel, apa yang harus dilakukan? Oh, saya harus mencari kontraktor, gitu kan? Mundur lagi satu langkah. Oh, saya harus mencari desainer. I don't know. Jadi terus dia mundur satu langkah sampai ke kondisi masa sekarang. Oh. Keren ya? Iya. Nah, kalau udah di kondisi masa sekarang, berikutnya adalah di masa sekarang ditulis apa SWOT analisisnya. SWOT analisisnya. Ya, strength-nya apa, kekuatannya, apa kelemahannya, apa peluangnya, apa ancamannya, itu yang menjadi analisa kita. Dan kemudian setelah itu baru kita buat kembali. Apa step-stepnya tersebut yang mungkin kita harus perbaiki. Mungkin ada gap apa, mungkin perlu skill apa, perlu langkah apa, sampai itu terwujud. Misalkan merekrut karyawan berapa dan sebagainya. Itulah rangkaian mengenai strategic thinking. Jadi kalau ditanya kenapa bisa gagal, karena tidak dimonitor setiap bagian, khususnya step 1 tahapnya itu untuk mencapainya. Oh, berarti emang harus dimonitor ya kurang lebih, harus dan dimonitor. dalam membuat strategi thinkingnya juga harus benar-benar. Sebenarnya kalau ilmu ini ditanya, kalau tidak pakai NLP bisa nggak? Bisa. Cuman kalau NLP tidak pakai NLP, dia melihatnya cuma hanya satu langkah. Dia melihat gue pengen itu, apa yang harus saya lakukan untuk mencapai itu. Kalau NLP tidak melihatnya, dia lihat dengan cara kembali.
prosesnya. Kalau setiap langkahnya nggak bisa apa? Kita pakai mental mentor. Kita mengamati setiap bagian gimana caranya supaya kami bisa mencapai ke angka itu. Itu menariknya di NLP. Iya, keren banget gitu ya Coach ya. Jadi Iya. dengan mempelajari ini pun para pengusaha-pengusaha juga nggak bakalan khawatir karena resolusi-resolusinya bisa tercapai gitu ya dan Coach itu ya. yang diajarkan di License Business Practitioner of NLP. Oh, mungkin gimana nih Coach caranya kalau para pebisnis itu pengen mengikuti pelatihan bisnis NLP Coach? Nah, mudah banget tinggal masuk ke nlpleadershipindonesia.com. Nanti ada jadwal-jadwal pelatihan-pelatihan NLP yang akan kami selenggarakan, langsung ditandatangani oleh Dr. Richard Bandler. Dan kalau mau ikut pelatihan kita bisa masuk ke pastiprestasi.com. Di sana ada platform pelatihan online yang disediakan oleh Corpora. So, akhir kata, saya Coach Antoni Syarif dan Saya Aisyah. mengucapkan terima kasih, sukses dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.